Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Sobat Insan Adiaksa semuanya. Kembali bersama saya Rosyida Elmira Rindu Ginting dalam acara podcast Kejaksaan Negeri Bau-Bau di episode perdana ini. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana terkait kesiapan Kejaksaan Negeri Bau-Bau dalam menyongsong zona integritas menuju WBK WBBM di instansi tercinta ini. Untuk membahas tema tersebut, kali ini saya mendatangkan tamu yang merupakan pimpinan sekaligus panutan kami semua, yaitu Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Bau-Bau, Bapak Fathuri Sarjana Hukum. Selamat datang Bapak di podcast kami. Selamat datang juga, terima kasih. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah, sehat selalu Mbak Rindu. Ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang zona integritas menuju WBK WBBM khususnya di Kejaksaan Negeri Bau-Bau tercinta ini. Untuk itu izin Bapak sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak untuk mempersiapkan semuanya untuk datang ke podcast kali ini bersama kita semua. Terima kasih kembali. Iya. Untuk itu Pak, sebelumnya karena kita masih awam, belum tahu apa itu zona integritas menuju WBK WBBM, Bapak mungkin bisa diceritakan dulu kepada kami semua. Baik, bahwa zona integritas itu sebenarnya bukan hal baru. Pembangunan zona integritas ini memang program dari pemerintah di saat pasca reformasi. Nah, reformasi ini kesannya kan hanya pada tataran bergantinya pimpinan saat tahun 98. Namun diikuti juga birokrasinya. Ya, jadi bergantinya pemerintahan, otomatis kan pemerintahan ini kan ada birokrasi. Sehingga pembangunan zona integritas ini ya perubahan pula pada birokrasi, sehingga inilah namanya reformasi birokrasi. Termasuk juga bahwa reformasi birokrasi kejaksaan ada di dalamnya, sehingga kejaksaan pula harus mengikuti pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Wah, tentunya itu predikat yang sangat diimpikan oleh banyak instansi ya Bapak ya, termasuk tentunya. kita semua. Iya, betul. Sebenarnya apa sih Bapak tujuan entitas, mengapa kita mengusahakan untuk mendapatkan predikat wilayah zona integrasi menuju wilayah bebas korupsi ini? Itulah kita kembalikan kepada harapan masyarakat, tentunya kenapa ada terjadi reformasi dan reformasi ini pada birokrasi. Tentunya masyarakat ingin bahwa di dalam pemerintahan ini juga terjadi perubahan. Perubahan mana agar selama ini kesan birokrasi yang korup, birokrasi yang berbelit-belit, birokrasi yang tidak melayani. Nah, sekarang harus berubah menjadi birokrasi yang memang benar-benar pelayanan kepada masyarakat tanpa ada embel-embel lain, apalagi adanya pungutan liar dan lain-lain. Sehingga tentunya harapan masyarakat ini birokrasi yang bersih, melayani dengan sepenuh hati, dengan tentunya standar-standar pelayanan yang memang sudah ditentukan di masing-masing birokrasi itu. Iya ya, baik Bapak. Untuk mencapai kita mendapatkan predikat instansi yang sukses dalam mendapatkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi ini, Bapak, bagaimana kesiapan yang sudah Bapak dan teman-teman lakukan di kantor ini untuk mencapai tujuan itu, Bapak? Ya, baik, tentunya untuk mencapai suatu pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, tentu kita harus melakukan persiapan-persiapan
persiapan-persiapan apa yang harus dilakukan pembangunan. Nah, kaitan dengan pembangunan zona integritas sudah ada panduannya yaitu 6 area perubahan. Nah, 6 area perubahan itulah yang harus kita lakukan pembenahan. Kita bangun sarana prasarananya, kita bangun pola pikir dan pola kerjanya sesuai dengan kaidah-kaidah apa yang telah ditentukan di dalam arah dan tujuan reformasi birokrasi itu sendiri. Jadi tentunya kesiapan atau kita ini dalam jangka waktu yang memang jauh-jauh hari dengan perencanaan yang matang. Kemudian apa yang harus kita bangun untuk memenuhi standar pelayanan dan lain-lain itu tadi dari 6 area perubahan itu. Baik, kemudian Bapak bagaimana usaha untuk menunjang secara internal terkait pelaksanaan kesiapan WBK WBBM di Kejaksaan Negeri Bau-Bau ini, Bapak? Baik, untuk menunjang dalam rangka menuju WBK WBBM, baik ini secara internal tentunya dengan SDM yang ada kita optimalkan, kita pacu terus. Pimpinan selaku role model terjun langsung. Apa sih yang menjadi kendala di lapangan kaitan misalnya dengan SDM? Bagaimana apa yang harus dibangun? Ini pimpinan harus memang terjun langsung. Baik dalam formalitasnya misalnya ketika mengambil apel harus Kajari harus selalu sudah on time, apa yang harus disampaikan nanti kepada seluruh pegawai jajarannya, datang lebih pagi, dan itu pun memang harus berkesinambungan, tidak hanya saat-saat atau momen-momen tertentu. Itulah role model dari seorang pimpinan dan itu juga diikuti oleh jajaran bawahannya struktural sehingga nanti sampai kepada lapisan di bawahnya bahwa kita mempunyai tujuan yang sama. Kita harus bekerja bersama-sama dalam sebuah teamwork, tim kerja dalam rangka pembangunan zona integritas untuk menuju apa tadi istilahnya meraih predikat, karena meraih predikat itu tidak mudah. Sehingga perlu kita kesiapan-kesiapan baik itu oleh internal SDM dan lain-lainnya yang memang harus dipersiapkan, harus ditentukan area-area mana yang harus dirubah dalam rangka apa untuk pelayanan itu tadi masyarakat ini. Jadi arahnya adalah bahwa merubah pola pikirnya kita selaku pegawai ini itu yang lebih penting karena pada prinsipnya kita ini semua adalah pelayan. Iya, pelayan masyarakat, bukan kita ini memandang saya jaksa, saya kasih, saya Kajari, enggak. Arahnya semua dalam satu tim pembangunan zona integritas itu kita ini adalah selaku aparatur sipil negara yang siap melayani masyarakat sesuai dengan tupoksinya di dalam penegakan hukum dan lain-lain. Berarti karena kita merupakan pelayanan masyarakat, begitu kita memprioritaskan kepentingan masyarakat untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, terutama di instansi Kejaksaan Negeri Bau-Bau ini ya Bapak. Tentunya itu, kalau memang seperti itu masyarakat dengan sendirinya akan percaya, berarti kejaksaan tidak seperti apa yang saya kira. Ternyata melayani dengan sepenuh hati. Iya, tidak betul. Ada istilahnya jaga jarak atau ada lain-lain. Bahkan ketika pelayanan itu lewat dari ketentuan yang ditentukan, ada kompensasinya. Jadi kita melayani sehingga prima. Prima itu di samping melayani yang menjadi keinginan mereka, kita melayani mereka misalnya kompensasi memberikan minum atau sementara permen dulu seperti tadi kasih minum. Akhirnya
setelah mereka terlayani merasa sangat puas. Bahkan tadi ada yang pamitan langsung cium tangan. Karena itulah ketulusan masyarakat. Kalau kita itu melayani dengan sepenuh hati, masyarakat juga mereka sebenarnya ya imbal baliknya dengan tulus juga ucapan terima kasihnya itu. Walaupun kita melayani bukan karena ingin ada ucapan terima kasih kayak gitu. Kalau begitu berarti sebisa mungkin kita mengusahakan untuk menjadi sahabat masyarakat begitu ya Bapak ya? Tentunya, jadi memang itu juga ada salah satu program Jaksa Sahabat Masyarakat, Jaksa Sahabat Anak-anak Sekolah, sehingga Jaksa ada di jaga desa, jaga kelurahan, dan lain-lain, apalagi ada Halo Menyapa di Perdana Tatasan Negara, gitu kan. Oh ya teman-teman semua, kami ada beberapa program loh yang di sini tujuannya untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari Kejaksaan Negeri Bau-Bau secara langsung yang sebelumnya belum pernah kita lakukan dan untuk menjawab kesulitan-kesulitan yang masyarakat rasakan sebelumnya. Untuk itu silahkan Bapak mungkin bisa diceritakan bagaimana prestasi-prestasi yang telah dilakukan Kejaksaan Negeri Bau-Bau untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan di instansi ini. Baik, jadi Kejaksaan dalam wujud nyata pelayanan real yang menyentuh kepada masyarakat, lapisan bawah dan lain-lain, itu kita ada program pengantaran barang putih gratis. Terus kemudian ada pelayanan e-tilang yang menginformasikan namanya kutilang. Jadi ku beritahu tilangmu, bahwa pelanggar-pelanggar tilang itu lupa kalau merasa ditilang. Juga terkait dengan adanya pengantaran barang putih gratis. Masyarakat karena proses persidangan sehingga ketika barang bukti itu menjadi barang bukti dalam proses penanganan perkara misalnya di persidangan, nah ini kan memakan waktu, sehingga kita punya program pengantaran barang bukti gratis. Sekali putusan itu putus dan ingkrah, bisa langsung diantarkan ke rumahnya langsung ini. Dengan kendaraan yang kita persiapkan, memanfaat kendaraan yang kita desain menjadi kendaraan yang siap mengantarkan barang bukti maupun pengambilan tilang. Kita akan keliling ada di pos-pos mana yang masyarakat itu berinteraksi di tempat-tempat umum. Sehingga kemarin ada langsung diantar barang bukti berupa handphone. Iya. Mereka responnya sangat terima kasih sekali, karena langsung diantar ke rumahnya. Begitu juga ketika pembayaran tilang atau tentunya setelah mereka membayar lewat aplikasi yang telah ditentukan, dan mereka pas lewat di Kota Mara, pas mobil keliling pengambilan barang bukti dari tilangnya itu, mereka langsung bisa mengambil dan langsung kami serahkan, dan mereka responnya sangat baik, positif, dan terima kasih sekali kepada kita Kejaksaan yang mempermudah akses yang selama ini mereka merasa apabila datang langsung ke Kejaksaan waktunya tidak ada, ataupun kalau datang ke Kejaksaan yang kesan yang dulu-dulu barangkali birokrasi yang ribet atau berbelit-belit, sekarang langsung kepada masyarakat di tempat, mau di rumahnya maupun di tempat-tempat umum yang nanti kita ini akan layani dengan mobile keliling dalam rangka pengantaran barang bukti gratis, terus pengambilan tilang, barang bukti tilang, kemudian bisa juga nanti penyuluhan hukum gratis oleh Datun di situ. Bahkan nanti bisa ke mall pelayanan publik yang dimiliki oleh
Pemkot, tentunya kita juga sudah kerjasama dan punya ada mall pelayanan publik khusus counternya Kejaksaan di mall pelayanan publik milik pemerintah kota Bau-Bau. Iya. Keren banget ya Pak ya. Berarti selama ini kita bisa mencapai kemudahan untuk masyarakat, di mana masyarakat tidak perlu lagi khawatir terkait biaya, antrian panjang atau rasa takut untuk sekedar datang ke kantor ini. Iya, betul sekali itu Mbak Arindu. Pasti ada resep tersendiri dong Pak, bagaimana kita membangun semangat di internal Kejaksaan Negeri Bau-Bau ini. Mungkin boleh bagi-bagi Pak resepnya ke kita semua. Ya, memang suatu program atau kegiatan, apalagi ini pembangunan zona integritas merupakan program pemerintah Pak Presiden Prabowo, yaitu kaitan dengan peningkatan birokrasi atau reformasi birokrasi. Tentunya untuk membangkitkan semangat kita dalam bekerja, kita menggunakan gini. Saya ingat pesan Pak Jaksa Agung bahwa kita di mana bekerja itu apa yang harus bisa kami berikan di tempat itu bekerja. Nah, tentunya itu akan tercapai apabila kita punya istilahnya gini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, di Bau-Bau ini ada tutup kepala, namanya Kampurui. Wah, iya Ya. Pak. Kampurui ini di Bau-Bau ini atau di Buton ini dulu dipimpin oleh Sultan. Nah, Kampurui itu dipakai oleh Sultan dan juga oleh jajarannya. Dan hingga saat ini pemerintahan di Bau-Bau juga menggunakan Kampurui itu. Dan juga masyarakat, sehingga kami ambil moto yang memang mencirikan khas Bau-Bau, yaitu Kampurui. Nah, Kampurui ini punya filosofi kita istilahnya dalam bekerja atau menjadi orang yang bijak, jujur, dan lemah lembut hatinya, sehingga cocok itu untuk sebagai penyemangat kita dalam bekerja, ya. Nah, Kampurui dalam arti untuk kita reformasi birokrasi atau pembangunan zona integritas, K-nya itu adalah tentunya kita harus berkomitmen. Tanpa adanya komitmen, kita tidak akan bisa pelaksanaan pembangunan zona integritas. Komitmen, A adalah akuntabel, kita dalam bekerja harus akuntabel. Kemudian M-nya melayani. Kita ini tadi yang saya sampaikan siap melayani masyarakat. Nah, paripurna. Kita bekerja ini ya harus paripurna. Jangan sepotong-sepotong. Jangan tanggung ini. Abdikan sepenuhnya diri ini untuk masyarakat. Ketika kita bekerja, sepanjang kita masih aktif di ASN atau di kejaksaan. Nah, kemudian untuk U-nya apa? Unggul, E-nya kan Kampurui, I-nya adalah integritas. Nah, integritas itu memang harus dimiliki setiap ASN. Agar setiap pembangunan atau setiap apa yang kita kerjakan itu harus sampai kepada masyarakat. Semuanya. Dan bermanfaat kepada masyarakat. Jadi sebagai penyemangat kita ini di Kejaksaan Negeri Bau-Bau, untuk ASN di Kejaksaan Negeri Bau-Bau dengan moto Kampurui. Sehingga dengan moto Kampurui, WPK itu pasti bisa. Wah, keren Pak. Motonya saja bermakna. Jadi insya Allah pasti memastikan kita pantas mendapatkan predikat itu ya Pak ya. Insya Allah. Insya Allah.
Sebelum kita tutup nih Pak, Iya. mungkin ada yang akan Bapak sampaikan terkait bagaimana instansi kita ini Pak di mata masyarakat. Ya, tentunya kejaksaan ini sebagai institusi penegak hukum yang diberi kewenangan berdasarkan undang-undang, masyarakat bau-bau bisa merasakan dampaknya bahwa kejaksaan sesuai dengan tugas pokok fungsinya, intinya adalah untuk melayani masyarakat, khususnya masyarakat kota Bau-Bau negeri Khalifatul Khamis. Wah, baik Bapak, terima kasih atas banyak informasi yang kita bagi sama sahabat-sahabat kita di luar sana yang tentunya nonton podcast kami kali ini. Ditambah lagi tadi terdapat filosofi khas daerah Buton, terutama di Bau-Bau ini, moto Kejaksaan Negeri Bau-Bau, Kampurui. Komitmen, akuntabel, melayani, paripurna, unggul, dan integritas. Terima kasih Bapak atas hadirannya, sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya di kantor ini. Ya teman-teman, cukup sekian podcast kita pada hari ini. Nantikan podcast selanjutnya. Terima kasih juga Bapak sudah hadir, kami tunggu kehadirannya ya Pak ya, jangan kapok. Terima kasih, sama-sama. Iya Bapak, terima kasih teman-teman semua. Salam Insan Adiaksa.